Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi ashabi ajma'in, amma ba'd. Hadratil muhtaramin, para alim, para ulama, wabil khusus jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah, malam hari ini kita masih diberikan kesempatan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa istiqomah melanjutkan kajian yang malam hari ini fa insyaallah bisa membuat kita semua mendapatkan tambahan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai kajian malam hari ini, marilah kita hadiahkan suratul Fatihah wabil khusus kepada mu'alif hadzal kitab, pengarang kitab ini, kemudian kepada kedua orang tua kita, kepada guru-guru kita, kepada saudara-saudara kita semua, wabil khusus jamaah Masjid Ar-Raudhah, yang mudah-mudahan dengan Fatihah ini menjadikan sababiahnya diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kemudahan di dalam kuburnya, dan mudah-mudahan menjadikan sababiah kita menjadikan kemudahan hidup di dunia. Waliridaillahi wa lisyafaati Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak sekalian, kemarin minggu yang lalu kita sudah sampai mengkaji di bab yang kedua dalam Aqobah ini, di dalam kitab ini, yaitu berupa Aqobatut Taubah, bab Aqobah Taubah. Alhamdulillah, kemarin kita sudah sempat untuk kaji bahwa sesungguhnya kenapa bab pertama itu mulai kita belajar itu tentang masalah bab ilmu dan makrifat. Karena alasannya, kalau kita tidak mengerti ilmunya, untuk yang pertama bagaimana mengenal Allah, yang kedua bagaimana cara untuk beribadah, maka kita bisa tersesat di dalam jalan untuk menuju ibadah kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang kedua ini, Aqobah Taubat, itu tidak mungkin bisa dilewati sebelum kita mengetahui dulu bagaimana pengertian, bagaimana ilmu yang harus diketahui tentang bab jalan ibadah menuju Allah Subhanahu wa taala. Nah, bab taubat ini penting, Bapak sekalian. Kenapa bab taubat itu penting? Karena taubat ini adalah bentuk sarana bagaimana kita berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk membersihkan jiwa kita, membersihkan kolbu kita, agar senantiasa ibadah yang kita rasakan itu memiliki sebuah kenikmatan. Maka ketika orang ibadah kok sekiranya tidak dalam kondisi enak ibadahnya, kemudian ibadahnya kok masih dalam kondisi yang hampa, maka butuh dicek di kolbunya, Pak. Dicek untuk apa? Karena dosa-dosa dan maksiat yang masih menempel di dalam diri kita, jiwa kita, kolbu kita, itu belum sempat dibersihkan sehingga kotorannya itu mengganggu dalam halwanul iman dan halwanul ibadah. Nah, disebutkan bahwa dalam surat taubah ini, ya, itu ada dua perkara alasan kenapa harus bertobat. Yang pertama, kemarin, taubat itu adalah dalam rangka kita agar mendapatkan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala agar bisa taat kepadanya. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya dosa itu, buruknya dosa itu menjadikan bagian dari penghalang atas segala hal yang membuat kita menderita dan membuat kita sengsara.
Ya, yurithul khirmani wa yu'aqibul khidlani. Jadi membuat kita itu menjadi menderita dan membuat kita itu menjadi sengsara. Oleh karena itu, orang yang memiliki dosa, masih memiliki dosa, maka dia akan senantiasa menghalangi dalam rangka untuk jalan ibadah menuju ketaatan Allah Subhanahu wa taala. Dan menghalangi rasa kita untuk bisa berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu alasan yang pertama. Yang kedua, alasan yang pertama ini selain menjadi penghalang dosa itu, maka li'anna thiqalad dzunubi yamna'u minal jifati lil khairat wan nisyatit. Jadi dosa itu, beratnya dosa itu senantiasa menjadi penghalang orang itu untuk melangkah menuju kebaikan. Ya, jadi kalau orang itu rasanya itu mau berbuat baik itu kok susah, ya Pak ya. Nah, itu tanda-tanda bahwa di dalam hati kita, ingat Pak, dosa itu letaknya bukan di dalam fisik kita. Maka dalam rangka untuk ibadah itu ada yang namanya ibadah kolbu itu ya, ibadah itu letaknya di rasa kita. Nah, dosa itu yang bisa dirasakan bukan di dalam tubuh kita. Walaupun tubuh kita itu kayaknya, mohon maaf ya, masih corengan macam-macam bentuknya nggak jelas gitu, ya kotornya yang asal tidak najis, maka dia tidak akan pernah menghalangi orang untuk ibadah. Tapi yang dimaksudkan dosa atas segala hal maksiat kepada Allah itu kemudian menjadi penghalang itu karena letaknya ada di dalam hati kita. Maka ketika kita itu susah untuk berbuat baik, contoh kecil, mohon maaf, ketika ada kecelakaan aja, kecil aja, kemudian hati ini tidak tergerak olehnya atas hal yang terjadi di dalam peristiwa itu, kita butuh ngecek Pak hati kita. Ada orang susah, kita kok tidak tergerak hatinya, maka kita butuh ngecek, dicek, sama seperti handphone kita. Ketika digunakan untuk browsing, untuk download, untuk mengecek segala hal yang detail, kok lama sekali loadingnya, maka kan butuh dicek. Kenapa kok loadingnya lama? Karena sebab diantaranya di dalamnya virusnya terlalu banyak, penghalangnya banyak sekali, sampah-sampahnya numpuk, sehingga relung bagian yang ada di dalam kolbu kita. Kalau handphone itu sisa berapa yang bisa menampung atas file yang masuk itu sudah tinggal tipis, sama kolbu kita juga sama. Oleh karenanya dosa itu menjadi bagian dari yamna'u min jifatilil khairati wan nisati fi taatillahi ta'ala. Jadi susah sekali orang berbuat baik dan susah sekali menggerakkan agar lincah menuju ketaatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini sifat dosa itu seperti itu, Pak. Makanya kenapa harus tobat? Yang pertama tadi agar mendapatkan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Wa anal asrar ala dzunubi mimma yusawwidul quluba fatujiduha fi dzulumatin wa kiswatin wala khulasa fiha wala sifata wala sofata wala sofawata wala walada wala kholawata. Jadi sesungguhnya terus-menerus membiasakan berbuat dosa, berbuat maksiat, berbuat dosa. Ya, maksiat, dosa itu ada dosa kecil, ada dosa besar. Ya, ada asghar, ada akbar, Pak. Jadi yang kecil-kecil itu, dosa kecil itu ya kalau mata, dosanya maksiatnya ya ke mata. Kalau mulut, dosa maksiatnya ya ke mulut. Ya kan, Pak? Kalau kemudian mulut itu ya bisa dosa atas insaniyah atau hablum minanas, bisa dosa atas lisannya kepada Allah. Contoh kecil, dikasih nikmat, tiba-tiba tidak syukur, ya. Misalnya contoh dikasih rezeki, contoh kecil aja Pak. Hari ini ibaratnya misalnya itu dagang itu atau kerja. Yang harusnya hari ini bulan ini itu dapat rezeki kira-kira misalnya 10 juta atau 20 juta. Terus ngucapnya itu, aduh, kok hanya segini. Nah itu Pak, itu lesan itu sesungguhnya sudah maksiat kepada Allah. Sama, misalnya nggak usah jauh-jauh Pak, lagi resepsian itu
Habis resepsian, makanannya yang disuguhkan itu ternyata nggak begitu selera gitu. Makanannya nggak enak-enak gitu. Nah, lesannya sesungguhnya sudah maksiat, Pak, lesannya. Sama, pendengaran kita pun sama. Bermaksiat kepada Allah maupun bermaksiat kepada manusia. Nah, bermaksiat kepada Allah yang diakibatkan atas orang ghibah, orang hoak, didengerin terus itu. Misalnya dengerin YouTube-nya itu, didengerin yang hoak, didengerin terus, dia rutin itu. Nah, telinga ini, mata ini, semua anggota tubuh ini itu bermaksiat kepada Allah, hal-hal yang maksiatnya itu kecil, Pak. Tetapi jangan dipandang itu kecil. Kata Rasulullah, dosa itu, Pak, la sigoror ma'al istidror. Jadi nggak ada dosa yang namanya kecil itu selagi dia dilakukan kontinu, Pak. Wala kabirota ma'al istighfar. Dan tidak ada dosa itu yang gede, itu tidak ada selagi dia senantiasa beristighfar. Makanya itu kenapa dalam rangka untuk menjaga kolbu kita, hati kita menjadi baik, Pak, sesungguhnya kalau ulama tasawuf itu ya memang kita ini sesungguhnya diwajibkan untuk bertasawuf, bertorekoh, Pak. Jadi torekoh itu melatih kita untuk zikir terus, ya istighfar terus, kemudian mengucapkan semua kalimat thayyibah kepada Allah terus, dilatih terus. Nah, lisan kita, hati kita itu senantiasa terus menerus. Jadi kata Rasul itu nggak ada yang namanya dosa kecil kalau dia kontinu dilakukan terus menerus, ditumbuk, Pak. Maka hadisnya Rasulullah Muhammad SAW ini menjadi pertanda ketika kita melakukan dosa, cepat kita tip ek. Dosa kita cepat tip ek. Istighfar terus, Pak, meminta ampun kepada Allah. Nah, dalam satu kitabnya Syekh Nawawi Al-Bantani, dalam satu kitab Nashaikhul Ibad, yang dimaksudkan kenapa kok dosa kecil itu senantiasa menjadi tumpuk-tumpuk menjadi besar, karena sesungguhnya, Pak, niat saja, fa inna niyatul mar'i alal maksiyah fakanat maksiatan. Jadi sesungguhnya orang berniat maksiat aja, niat loh, Pak, baru niat, sesungguhnya dalam bahasa tasawuf itu dia sudah bermaksiat. Contoh kecil, saya pengen misalnya nanti kalau dapat rezeki saya pengen lah kira-kira mabuk-mabukan, itu kan baru niat, Pak, kalau dapat rezeki. Sesungguhnya niatnya itu dipandang oleh Allah sudah maksiat. Nah, begitu pula Imam Nawawi menjelaskan dalam syarahnya Nashaikhul Ibad itu, dosa yang besar itu sesungguhnya bisa gugur, bisa hilang ketika orang senantiasa melakukan taubat. Apa itu taubat? Fa inna taubata, ya, fa inna taubata itu atharud dunubi. Jadi bisa menghilangkan dosa. Fakanat kabirotan, walaupun itu dosanya besar. Nah, jadi wa annal asrarud dunuba mimma yusawidul qulub wa tujadiha fi dzulmatin. Jadi orang yang terus-menerus melakukan dosa, maka akan menjadikan hatinya menjadi hitam, Pak. Ketika hatinya menjadi hitam, maka fatajiduha fi dzulmatin, maka dia akan mendapatinya atas dosa itu lama-kelamaan dia akan tersesat, wasiqawatin, dan akan celaka atas kesesatannya itu. Jadi orang yang terus-menerus melakukan dosa, setiap dosa kecil satu, Pak, maka dititikkan di dalam hatinya itu setitik hitam, ya, noda hitam. Jadi sama seperti kertas itu, setiap dosa kecil satu dititik satu, nanti dosa lagi titik satu. Maka dalam hadisnya Rasulullah disebutkan, innal abda idza adnaba nakita fi qalbihi nuqtatun saudaun. Jadi apabila seorang hamba itu melakukan dosa, maka dititikkan itu di dalam kolbunya nuqtatun saudaun, ya, tulisan titik yang hitam satu. Summa idza adnaba nakita fi qalbihi nuqtatun saudaun. Kemudian ketika dia ngelakuin lagi, ditambah lagi itu titiknya, plek satu. Jadi terus tuh, Pak. Jadi ibarat lingkaran itu kalau tik 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 terus itu kan, maka disebutkan oleh Rasulullah hatta yaqa aswadun marbudan, maka lama kelamaan kolbunya itu menjadi hitam penuh.
Kalau sudah hitam penuh, la ya'rifu ma'rufan, tidak bisa melihat kebenaran, wala yangkiru mungkaron, tidak bisa ingkar terhadap hal yang berkaitan dengan masalah kesesatan. Jadi kalau kita ingin lihat Pak, lihat kebaikan kok nggak tergerak, nah itu tanda-tanda tuh harus kita ngecek Pak. Lihat kebaikan kok nggak tergerak, lihat kemaksiatan, kemungkaran kok kita ya biasa saja. Kita butuh ngecek kolbu kita ini sedang sakit. Itu tanda-tandanya hanya itu Pak. Maka kenapa kok di dalam untuk tubuh jiwa kita ini agar bisa menghadap kepada Allah betul-betul lurus, agar sensitivitas kolbu itu bisa tajam kepada Allah, agar kita itu mudah bermunajat kepada Allah, karena syarat utamanya hati itu yang menjadi penentu di dalam ibadah maupun apapun kepada manusia maupun kepada Allah itu harus betul-betul kondisinya cleaner Pak. Bersih, harus sehat. Nah, kolbun salim, kolbu yang sehat itu enak sekali. Nah, yang pertama Pak, cirinya ini disebutkan beliau Imam Ghazali ini, apabila kita ini melihat suatu kemakrufan kok tidak tergerak hati kita, ya misalnya mohon maaf diajak untuk misalnya ini bersedekah, ternyata biasa saja, nggak tergerak gitu Pak. Ya, kemudian melihat sebuah kemungkaran, contoh kecil, mohon maaf nih, ada hal yang kira-kira kejadian-kejadian yang tidak baik, misalnya apapun itu kemaksiatan atau apapun kemungkaran, kok hati kita menjadi biasa saja, maka sesungguhnya hati kita ini sedang dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Nah, oleh karenanya, ketika kondisi kolbu sudah mulai menghitam seperti itu Pak, akan tersesat nanti. Dan kemudian menjadi keras. Nah, hati kalau sudah keras, wa qasawatin wala khulasa fiha, maka ketika hati sudah keras, maka jiwa tidak bisa tidak bisa mengeluarkan hati itu menjadi ikhlas. Jadi susah ikhlas itu Pak. Wala sawawata, dan juga jiwa tidak bersih. Kalau sudah seperti itu, wala waladati wala halawata, maka ibadah menjadi tidak enak, dan rasa ibadah imannya juga tidak ada manis-manisnya. Contoh kecil, ketika membaca Quran, zikir, kok biasa saja Pak. Kenapa? Itu karena renung kolbunya itu masih penuh dengan dosa. Tapi kalau mulai mendengarkan Quran, bacaan Quran, atau membaca sendiri, atau zikir sendiri, rasanya enak, betah, duduk zikir ya betah, mendengarkan tausiah ya betah, mendengarkan kebaikan ya betah, dikasih masukan ya mudah sekali. Nah, itu tanda sehat kolbunya. Maka orang yang masih penuh dengan dosa dan belum bertobat kepada Allah, tidak akan pernah merasakan nikmatnya ibadah dan tidak pernah merasakan manisnya iman. Karena puncak kehidupan sesungguhnya manusia di hadapan Allah itu Pak, kalau kita sudah bisa merasakan manisnya iman. Manisnya iman itu seperti apa? Apa seperti gula? Ya, manisnya iman namanya manis itu rasa Pak. Rasa itu di kolbu. Ya, jadi ciri-cirinya kalau kita mulai merasakan nikmatnya iman itu Pak, saat kita ini mendapatkan sebuah kenikmatan, misalnya dikasih nikmat oleh Allah, ataupun diselamatkan dari sebuah musibahnya, itu kemudian menjadikan kita itu terharunya, Masya Allah, itu luar biasa sampai meneteskan air mata Pak. Nah, itu Bapak sekalian, itu sedang menikmati namanya halwanul iman. Yang itu susah Pak, susah sekali didapatkan kecuali memang kita mulai melatih hati ini untuk senantiasa takarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, godaan manusia di dunia ini kan sederhana Pak, ya. Mohon maaf, kita ini dikasih nafas oleh Allah di dunia ini, sesungguhnya ini ujian atau nikmat. Nah, coba Pak, kita dikasih nafas sama Allah untuk hidup di dunia ini, sesungguhnya ujian atau nikmat?
ujian. Jadi di tengah ujian itu ya ada nikmatnya, Pak. Kenapa? Karena begitu kita bisa memanfaatkan kira-kira nafas yang diberikan Allah, maka dia akan menjadi kenikmatan yang bisa ditemukan atas pemberiannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau dengan nafas itu, nyawa itu tidak bermanfaat, arahnya menjadi hal yang madorot, itu namanya ujian dalam kehidupan yang menjadikan kita masuk dalam kesesatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa illam yarhamillahu fasatajruhu sahibuha ilal kufari wasiqawati. Maka apabila tidak mendapatkan kasih sayangnya Allah, sesungguhnya kita ini, Pak, kalau nggak dapat kasih sayangnya Allah, maka sesungguhnya dosa itu akan menyeret pada pemiliknya, orang yang melakukan dosa, ilal kufari, kepada kekufuran, wasiqawati, dan kecelakaan. Kalau kita ini loh, Pak, nggak ditolong sama Allah sesungguhnya, dengan dosa itu, kita ini sesungguhnya jalan ke jalan aja, itu sudah, mohon maaf, sudah sering jatuh terus. Naik motor mungkin nggak akan melihat jalan, Pak. Kenapa? Karena gelap. Kok kita ini punya dosa, masih punya salah, hati kita ini sebenarnya sudah ada pekatnya, kok masih bisa ngelihatin jalan walaupun remung-remung gitu. Saya masih, misalnya masih ada kacamata bisa membantu, ini sesungguhnya karena karunia Allah, karena rahmat kasih sayangnya Allah, Pak. Nah, kalau tidak karena itu, Pak, maka kita ini lama-kelamaan akan terjerumus kepada kekufuran. Kekufuran itu kafara yukafiru kufron. Jadi kekufuran itu ingkar, Pak. Jadi dikasih nikmat nggak kerasa, dikasih musibah ngeluh. Kan itu, Pak, terus menerus. Jadi ketika dikasih ujian, keluhan keluar. Dikasih ujian sedikit, keluhan keluar. Dikasih nikmat sedikit, goflah, lupa. Nah, inilah ujian kekufuran. Lama-kelamaan biasanya menjadi kecelakaan. Maka, Pak, jangan dilihat bahwa kesuksesan di dunia itu hanya terbentang pada masalah material, boten. Kalau orang sukses itu hitungannya hanya masalah materi, Pak, pangkat, jabatan, materi, maka sesungguhnya orang-orang yang kira-kira dalam level itu, beliau itu mungkin sudah materinya banyak, mungkin sudah masuk surga lebih dulu, tapi nyatanya kan enggak, banyak yang sengsara, Pak. Jadi yang disebutkan dengan kesuksesan menurut kacamata kebahagiaannya Allah itu, tidak ada orang yang sukses kecuali yang kolbunya betul-betul bisa mendapatkan kenikmatan dekatnya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya itu, Pak. Jadi harta boleh banyak, jabatan boleh tinggi, Pak, tapi dia baru dikatakan sukses dan dia bisa dikatakan selamat kalau setiap detiknya dia memiliki dititipi itu senantiasa ingat terus sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan senantiasa Allah merasa dekat dan dia merasa dekat dengan Allah. Hanya itu, Pak, ukurannya. Makanya nyun sewu, kalau kita ini punya anak, Pak, jangan bekali anak hanya kesuksesan dunia. Karena kesuksesan dunia yang hanya bersifat material itu menipu, Pak. Ad-dunya'u la'ibu walahun. Dunia ini, Pak, dunia ini hanya permainan dan senda gurau belaka. Ya, hanya sandiwara, Pak. Jadi enggak benar-benar, ini permainan. Kalau panjenengan itu hanya membekali anak keturunannya itu hanya sukses secara lahir, ya bahaya, Pak. Makanya kalau saya dulu dipesan sama guru saya, pesannya satu, Pak, dan saya coba untuk terapkan ke anak saya itu, ya kamu mau jadi apapun, sukses seperti apapun, yang penting kamu tidak jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya itu toh, Pak. Mau jadi pejabat ya enggak apa-apa, asal tidak jauh dari Allah. Mau jadi pengusaha enggak masalah, asal tidak jauh dari Allah. Mau jauh dari kita pun insya Allah enggak tersesat, Pak. Kenapa? Karena dia hatinya senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faya aja bakai fayuwafaku litaati man huwa fi syu'mi wa kiswatin. Bagaimana mungkin orang akan dapatkan pertolongannya Allah untuk taat kalau dia masih berada di dalam kecimpung jeleknya
dosa dan kerasnya dosa tersebut. Wa kaifa yad'u ilal khidmati man huwa musirru alal ma'syati wa muqimu alal jufati. Bagaimana mungkin ya kita akan bisa berdoa dan berkhidmat kepada Allah sementara maksiat masih terus berjalan terus-menerus, kemudian kita juga masih berdiri atas hal yang berada di dalam kerasnya hati. Nah, itu susah Pak, tidak bisa. Wa kaifa yuqarribu lil munajati man huwa mutalattihun bil aqdari wan najasi. Bagaimana mungkin kita dekat sama Allah, bermunajat meminta sama Allah, sementara kita masih berkecimpung dalam kotoran dosa dan najis. Nah, itulah yang harus senantiasa kita ingat. Fafiyal khobari anis sadiqil masduki, dari hadisnya Rasulullah, dari orang yang benar dan dibenarkan, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala. Nah, ini ada hadisnya Kanjeng Nabi yang dingendikake Kanjeng Nabi itu, ya dawuh Kanjeng Nabi, idza kadzabal abdu tunahha anhul malakani min natni ma yakhruju min fihi. Barang siapa apabila seorang hamba itu berdosa, berbohong, maka sesungguhnya malaikat dua itu, mungkar dan malaikat roket dan atid, itu menghindar dari bau busuknya yang keluar dari mulutnya. Jadi orang itu kalau berdosa, orang itu kalau bohong Pak, itu langsung keluar bau busuk gitu. Malaikat itu langsung pergi Pak. Malaikat rahmah yang pergi, malaikat yang nyatat amal baik ya pergi, malaikat yang mencatat amal buruk pergi semua. Oleh karena itu Pak, akibat dari ini sesungguhnya kita ini kalau masih bisa jumeneng, masih berdiri, masih duduk, bisa berdampingan dengan siapapun itu semata-mata bukan karena kehebatan ibadah kita. Kita ini masih ditutupi bau busuknya kita atas dosa kita itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini kira-kira nyun sewu, kita ini semua punya dosa enggak Pak? Yakin kan? Dosa itu kotoran enggak kira-kira Pak? Kotoran. Kotoran itu berbau enggak kira-kira Pak? Bau. Oleh karenanya sangat tidak pantas dan tidak elok mestinya siapapun dari diri kita, termasuk kula, ketika kita mengandalkan diri kita atas kelebihan yang ada pada diri kita dengan jumawa memunculkan kesombongan atas itu semua. Mboten pantes. Kenapa? Wong itu aja kotorannya nggak dibuka, tik itu kan bau WC. Itu aja udah hebat luar biasa. Nah, makanya kata Rasulullah, barang siapa yang dia itu kadzab, berbohong, ya seorang hamba yang sedang berbohong apapun bentuknya bohong itu, maka malaikat itu menjauh darinya karena langsung keluar itu bau busuk keluar dari mulutnya Pak. Fakaifa yasluhu hadhil lisanu li dzikrillah azza wa jalla. Bagaimana mungkin lisan yang begitu bisa zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Fala zaroma, maka tidak bakalan bisa tanpa bertobat. Maka itulah kenapa alasannya harus bertobat. La yakadu yajidul musirru al isyani taufiqon. Orang yang seperti itu, seorang hamba yang terus melakukan maksiat, maka tidak akan pernah dapat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala tukhiffa arkanuhu li ibadatillahi ta'ala fa in ittafaqu fa bikaddi la halawata ma'ahu. Maka anggota tubuh yang berlumuran atas dosa dan belum melakukan tobat, sesungguhnya dosa anggota badan itu tidak akan pernah bisa beribadah enak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Fa in tafaqqa fa bikadzin la halawata ma'ahu. Kalaupun jikapun dia bisa melakukan ibadah, maka sangat payah dan tidak akan pernah bisa merasakan nikmatnya ibadah bersamanya. Maka Pak, ketika kita ini setiap hari itu sesungguhnya yang paling tepat itu memang setiap pagi bangun sampai malam begini mau tidur Pak, itu
melakukan hisab sendiri, sesungguhnya itu yang paling bagus. Ya, menurut ahli tasawuf, menurut seorang ulama sufi ini, ya setiap hari itu minceti masalah kesalahan kita sendiri. Hari ini itu kira-kira bangun tidur, kira-kira ini kita melakukan aktivitas apa ini yang kira-kira tidak cocok atau menyimpang dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun hanya dalam getaran rasa kita, kolbu kita, Pak. Ya contoh kecil itu misalnya ngeluh tuh, itu kan dosa nggih. Ngeluh sithik tok ini. Esok-esok wau nembe tuh loh Pak. Nembe kok rasanya ngeluh ya sira. Itu kan tulis siji gitu Pak, ditulis gitu. Jadi ditulis siji, oh mau ngeluh. Entah. Kemudian dikasih nikmat satu tidak terasa. Oh, saya hari tadi itu pagi hari itu mangan sarapan ya lumayan tapi kok gak kosong enak ya biasa mawon. Nah, itu kan sesungguhnya ada yang salah. Ya, kemudian macam-macam. Jadi refleksinya itu setiap hari dari mulai bangun tidur sampai mau tidur lagi dipinceti. Begitu sudah dipinceti, kemarin minggu yang lalu kita sudah bahas kalau kita pengen dalam kondisi tumak nina itu anteng Pak, dalam istirahat malam kita selain berdoa sebelum tidur, maka biasakan kita itu narik nafas syukur plus istighfarnya dilakukan. Ya memang Pak, sesungguhnya ketika kita bersyukur itu kemudian diikuti istighfar itu sesungguhnya enaknya muncul itu halwanul imannya. Jadi membiasakan diri terus itu kenapa? Karena Pak, bisa jadi kita ini kan nggak ngerti ya. Sampai kapan kira-kira kita ini dikasih usia sama Allah? Coba Pak. Kan belum tentu Pak kita habis dari masjid ini bisa jadi dipanggil. Bisa jadi sejam lagi, bisa jadi besok, bisa jadi seminggu lagi, kita tidak tahu. Karena kita tidak tahu itulah, maka kita tidak sepatutnya memang untuk menunda-nunda untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak pantas untuk menunda rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ciri khas yang pertamanya ketika anggota tubuh kita ini mulai banyak kotoran dosa dan maksiat belum dibersihkan dengan taubat tadi Pak, maka kita ini akan kepayahan melakukan ibadah dan tidak pernah enak menjalankan ibadah. Sholat nyun sewu yang fardu mawon lah, itu pun ya terpaksanya Pak. Sudah duhur belum ya? Oh belum duhur lah sebentar. Jadi sebentar Pak, duhurnya itu sebentar. Nyun sewu, ciri makhluknya Allah, hambanya Allah, yang ketika dia belum mendapatkan ciri satunya Pak, yang belum mendapatkan halwanul iman itu adalah ketika dia pun menjalankan ibadah tadi yang disebutkan, fa ini tafaqafa bikadzin wala halawata, jadi tidak akan enak dan enggak manis. Nah cirinya setiap ibadah itu hanya bertumpu kepada kewajiban, gugur ke fardu Pak. Sholat dulu, sholat ya udah. Sholat lagi plong kan gitu kan Pak. Padahal sesungguhnya nyun sewu, sholat itu sesungguhnya kan sarana pertama kita untuk kita bisa ngadu, berdialog sama Allah. Betul betul Pak. Karena kalau kita tidak sholat kadang-kala tidak mungkin dialog sama Allah. Nah logikanya Pak, kalau kita ini jatuh hati sama Allah, ya segala hal yang sudah diperintahkan oleh Allah itu merupakan sebuah kenikmatan atas kita yang muncul bukan lagi nanti. Makanya kenapa Pak ngaji kayak gini, ngaji tasawuf ini itu kok sangat penting sekali, wajib hukumnya bagi seorang hamba yang pengen ketemu sama Allah betul dalam hatinya. Karena Pak, kalau kita tidak ngaji seperti ini Pak, susah sekali menumbuhkan rasa kolbu ini menjadi mahabbah kepada Allah. Kan hambanya Allah itu Pak dibagi dalam 3 bagian. Dalam rangka memaknai kewajibannya Allah ini loh Pak, itu hanya memaknai kewajibannya Allah, menjauhi larangan itu hanya dibagi 3 bagian. Yang pertama hambanya Allah, yang ketika dia mengetahui ilmunya atas perintahnya Allah, dia lakukan atas wajibnya toh. Ya karena fardu Pak, habis itu ya sudah fardu.
Ini karena kewajiban Pak, kepaksa, bahasanya itu kepaksa. Sholat karena kepeksa. Kenapa kok kepeksa? Ya karena kalau nggak sholat nanti dosa sama Allah. Sebatas itu Pak. Yang kedua, makhluknya Allah yang menjalankan perintah, tapi karena terpaksanya, yang pertama ini karena pengen masuk surga, pamrihnya tadi itu Pak. Gugur ke wajib, masuk surga, untuk pahala kan ngoten. Yang kedua karena takut nerakanya. Nah, dua-duanya ini dalam satu level sebagai seorang abdun, hamba, itu levelnya itu masih berada di level di bawah. Di mana Allah akan ketemu dengan hambanya kelak di akhirat? Ketika yang ketiga ini, seorang hamba ketika dia menjalankan perintahnya Allah, menjauhi larangannya, hanya dalam rangka dia merasa tidak enak kepada sang Khalik. Karena apa? Karena hatinya jatuh hati kepadanya. Nah itu Pak tingkatan makrifat yang paling tinggi. Dan itu tidak akan pernah terjadi, susah sekali kalau tidak kita ngaji hal yang berkaitan dengan masalah makanan kolbu seperti ini Pak. Susah, mboten iso. Dari mulai cilik walaupun sholat ngantek tuwa, nyun sewu ngantek nanti sepeninggalnya pun, itu akan lewat kalau hanya syariat Pak. Akan lewat. Kenapa? Ya lewat itu tadi yang dia bayangkan nanti Pak, sudah sholat, sudah zakat, sudah puasa, sudah haji, sudah sedekah, itu selalu terbayang terus nanti saya berarti besok akan dapat hadiah dari Allah, pahala saya di surga. Repotnya Pak, kalau itu terjadi ternyata di akhirat Allah tidak kasih itu. Kenapa? Karena ternyata di hatinya belum beres tadi Pak, apa enggak ciloko. Nah, tetapi kalau kita sudah masuk ke wilayah yang bagaimana kita bisa merasakan nikmatnya Allah atas hal yang kira-kira ibadah pun karena kita ini pengen ketemu sama Allah, karena kita ini jatuh hati sama Allah, Allah itu adalah kekasih kita, ya sang kekasih. Logikanya nyon sewu Pak, wong niki nek jatuh hati kira-kira pengen ketemu yang dikasihani, yang jatuh hatiin, itu pengennya itu ketemu terus atau enggak kira-kira Pak? Pengen ketemu terus enggak kira-kira Pak? Pengen ketemu. Wong kok jatuh cinta nonton ibaratnya kira-kira seminggu lagi aja itu diarep-arep, kok enggak segera-segera ya hari Minggu gitu, kok enggak segera-segera ya hari Minggu gitu. Sama Pak, kita ini kalau sudah jatuh hati dengan Allah, belum waktunya sholat, ini kok belum asar ya, kok belum maghrib ya gitu. Bukan sebaliknya Pak, sementara ini nyun sewu kita ini kan masih, ya termasuk kula lah, bukan kok jenengan toh. Oh, kok tiba-tiba wis asar meneh ya kan lagi duhur mau kan ngoten Pak. Kok moro-moro wis maghrib neh, kok moro-moro dadi kok moro-moro terus Pak. Itu tandanya hati ini Pak. Walaupun nggih sami Pak, moro-moro gitu. Nah, kalau sudah ingat begitu Pak, alhamdulillahnya kalau kita tahu ilmunya pelan-pelan mulai lagi Pak di rumah. Oh enggak, alhamdulillah kita mau ketemu. Jadi itu pentingnya Pak. Nah, dalam kondisi inilah akan mendapatkan sebuah kenikmatan atas nikmatnya iman. Maka ini dawuhnya seorang ulama, wala sohfata wa kulla dzalika li su'mid dzunubi wa tarkit taubah. Ya barang siapa tidak akan pernah memiliki kebersihan ketika jeleknya dosa itu masih tetap menggelayut dan meninggalkan tobat. Jadi kalau kita ini tidak tobat dan terus masih berkecimpung pada maksiat, maka sesungguhnya kita tidak akan pernah memiliki kebersihan jiwa kita. Walaqad shadaqa man qala idza lam tuqwa ala qiyamil laili wa siyamin nahari fa'lam annaka maqbulun qad kabalaka khoti'atuka. Maka ketahuilah ya dawuh ulama niki, apabila engkau tidak mampu mendirikan atau melakukan sholat tengah malam dan tidak puasa, tidak mampu puasa di siang hari, fa'lam annaka maqbulun qad kabalatka. Ketahuilah bahwa sesungguhnya engkau sedang terbelit, sedang terikat dan terbelenggu oleh dosa-dosamu. Nah ini kalau Pak, angger meh bengi turu nyun sewu diajak bangun berat sekali. Itu tandanya kita ini masih terikat Pak. Berarti di dalam hati kita ini masih
penuh dengan dosa dan belum ditobati. Tapi kalau malam itu bangun Pak, habis bangun terus nanti mandi. Nah ini Pak, ini sunnahnya itu ya, sesungguhnya kalau kita pengen sehat Pak, itu kalau bangun tidur mandi yang paling sehat itu sesungguhnya ya malam Pak. Sepertiga malam yang terakhir. Jadi sebelum kita melakukan sholat itu mandi Pak. Mau diniati itu mandi taubat ya boleh, mau mandi kira-kira sunnah ya boleh, tidak masalah. Ya mandi tobat, habis mandi tobat terus sholat tobat, sholat tahajud, sholat hajat, ya sholat litolatis syukri, jadi sholat syukur. Nah ketika itu mau anggota tubuh kita mau diajak begitu Pak, nah ini tandanya fa insya Allah kotoran itu sudah mulai pergi. Tapi kalau itu enggak, berat sekali Pak, bangun malam kok abot, nyon sewu, itu tandanya memang kita ini masih terikat, kaki kita pun masih terikat oleh dosa-dosa yang kita lakukan dan belum dibersihkan dengan tobat itu. Nah ini dawuh ulama Pak. Jadi tadi ciri bahwa kolbu kita itu masih kotor, belum bersih dari dosa dan maksiat, manakala yang pertama wau Pak, satu, ketika melihat kemakrufan tidak tergerak, gak sensitif, tapi ketika melihat kemungkaran tidak prihatin bahasanya, nah itu cirinya itu hati itu masih penuh kotoran. Nah yang berikutnya ini dalam soal ibadah, ketika kita tidak merasakan nikmatnya ibadah, sholat nggih mangkat ning masjid nggih mangkat, bar ngono ya balik, ya terus ya enteng, tetapi belum merasakan nikmatnya, ya sudah mulai baik Pak, tetapi itu belum merasakan kenikmatannya iman, berarti belum bersih sesungguhnya. Ditambah lagi kalau malam kita kok tidak mampu bangun tidur walau rakatain, walaupun 2 rakaat, walaupun mepet mangkat subuh bahasanya gitu Pak, gara-gara mungkin malesnya tadi delalah tang ini misalnya jam setengah sekawan atau jam sekawan lah kan dereng subuh, terus cepet-cepetan mandi, terus sholat tahajud, sholat tobat, terus sholat hajat, zikir sedelo, mengko 4:30 kurang sidik pun mulai sholat subuh, ndak apa-apa Pak, minimal. Tapi kalau itu susah Pak, pas adzan subuh baru dibangunkan, baru mulai kriet-kriet, baru mulai tergerak, nah itu kita belum ngecek kolbu kita dalam kondisi yang masih butuh untuk dibersihkan. Nah jadi penting sekali. Jadi kalau kita ini susah sekali untuk bangun malam, puasa pun di siang hari, puasa sunnah itu juga males bahasanya Pak, ketahuilah bahwa sesungguhnya itu sedang terbelit dan tergelenggu tentang dosa-dosa yang masih kita lakukan. Fahadi-hadihi, maka yang demikian itulah efek dari dosa yang tidak ditaubati. Wathaniya minal amroini innama talzimuka taubatu lituqbala minka ibadatuka. Nah yang kedua, yang pertama itu kenapa sih kok harus akobah tobat ini? Alasannya itu ada 2. Yang pertama, kenapa harus tobat? Agar mendapatkan taufik bimbingannya Allah Subhanahu wa Ta'ala menuju ketaatannya. Nah yang kedua, kenapa kok harus bertobat? Alasan yang kedua, karena dengan membiasakan bertobat itu agar diterima ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kenapa kok demikian Pak? Nah ini ada kinayah yang paling besar di dalam kitab ini. Jadi ini ibaratnya luar biasa. Orang yang dia masih berdosa, belum tobat, ibadah, itu sama artinya dia itu menjalankan yang haram, meninggalkan yang halal. Nah ini kata Imam Al-Ghazali. Nah ya, jadi fa inna rabbadaini la yuqbalul hadiyah. Maka sesungguhnya seorang debitur itu tidak mungkin menerima hadiah dari seorang kreditur. Seorang kreditur itu tidak mungkin menerima hadiah dari debitur Pak. Maksudnya orang yang yang ngutangi orang, ini Pak, jenengan ngutangi orang, itu
Kemudian tidak mungkin menerima hadiah dari orang yang utang kalau utangnya itu belum disar utang. Itu loh maksudnya, Pak. Ini tuh kinayah, perumpamaan. Jadi orang yang wajibnya itu membayar utang, bukan ngasih hadiah. Kalau utangnya jatuh tempo, begitu Mak maksudnya. Jadi kalau utang itu dibayar, itu berarti seorang yang ngutangi itu sudah ditunaikan kewajibannya. Sama artinya bahwa sesungguhnya taubat itu atas maksiat ini Pak kepada Allah Subhanahu wa taala itu sesungguhnya perkara yang pertama harus ditunaikan, ya. Wa dzalika anna taubata 'anil ma'asi wa irdu al khusumi fardun lazimun wa amatul ibadati. Sesungguhnya taubat dari maksiat itu dalam rangka untuk mencari ridhonya Allah, karena mencari ridho dari musuh itu wajib hukumnya. Lazimun wa amatul ibadati allati taqsiduha naqfalun. Jadi orang yang kira-kira sedang maksiat itu wajibnya kepada Allah yang pertama ya pasti taubat, bukan ibadah. Paham ya Pak ya? Tapi kalau begitu berarti saya nggak wajib dong sholat, boten-boten. Maksudnya itu ya ibadah terus itu wajib Pak, tapi selama ibadah itu jenengan sama artinya beribadah di dalam golongan yang masih dalam kekotoran. Jadi ya tadi efeknya tidak pernah merasakan nikmatnya, Allah juga susah untuk menerima pahalanya, dekat pun tidak sama Allah. Itu maksudnya ngoten. Ya wajib ya kada dilakukan, orang kok berarti lupa tobat, lupa istighfar, kemudian tidak sholat. Tidak begitu maksudnya Pak. Jadi tetap wajibnya dilakukan, tapi efeknya kalau kita tidak berada di dalam taubat atas maksiat itu, maka sesungguhnya kita tidak akan pernah mendapatkan segala sesuatu yang enak dalam ibadah kita. Fa kaifa yuqbalu minka tabarruuka wadainu alaika halun lam taqdihi. Bagaimana mungkin Allah menerima hadiahmu berupa sholat sunat, berupa ibadah sholat, sementara utang tobat atasmu itu sudah jatuh tempo yang harus ditunaikan. Jadi bagaimana mungkin yang seharusnya itu tobat, tapi kita ini menjalankan sholat sunat, menjalankan ibadah sunat terus, tapi tobatnya nggak dilakukan tuh loh Pak. Maka yang pertama setelah kita tahu ilmunya begini, setiap saat Pak, ketika kita mau beribadah, baik itu mahdoh maupun sunnah, maka sesungguhnya wajibkan diri ini untuk senantiasa beristighfar kepada Allah. Makanya Pak, nek badhe sholat niku sesungguhnya sunnahnya kita, bahkan kalau ulama tasawuf ngeten iki wajib maca istighfar. Nggih, Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar gitu. Qad qamatis shalah qad qamatis shalah. Allahu akbar la ilaha illallah. Nah, itu berdiri tegak pertama sebelum mulai takbiratul ihram Pak. Itu mulailah dulu untuk satu beristighfar. Yang kedua baca kalimat syahadat. Kenapa kok itu merupakan bagian yang ketika kita tahu seperti ini kewajiban dalam seorang hamba untuk persiapan ibadah? Satu, karena kita ini punya dosa tadi Pak. Jadi kalau kita beristighfar, minta ampun kepada Allah, kata Rasulullah tadi, wala kabirun ma'al istighfar. Jadi tidak ada dosa yang nempel terus ketika kita istighfar. Maksudnya gitu Pak. Yang kedua, kenapa kok kita butuh bersyahadat? Karena khawatir lesan kita, kolbu kita di setiap saat itu sedang ingkar, kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi iman kita itu mulai tergeser Pak, makanya ditaukidkan lagi dengan syahadat. Nah itu kenapa kok itu dilakukan, agar ketika kita mau beribadah kepada Allah itu bahasa fikihnya, secara bahasa tasawufnya mulai mapan lagi kita sebagai seorang muslim yang betul-betul berada dalam kondisi yang bersih jiwa kita, bersih kolbu kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini sangat penting Pak. Makanya
orang yang senantiasa memperhatikan perkara-perkara seperti ini, fa insya Allah akan mendapatkan bagian kenikmatannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apabila kita sudah mulai tahu seperti itu, maka sesungguhnya tobat itu sesuatu hal yang wajib pertama kali, ya. Wa kaifa tasruku li ajlil halala wal mubaha wa anta musirru alal fi'lul mahduri wal harami. Dan bagaimana mungkin engkau meninggalkan perkara-perkara yang dihalalkan dan disunahkan, sementara engkau tetap melakukan pekerjaan yang dilarang dan diharamkan. Nah, hal yang demikian itu sangat dipaidu, Pak, bahasanya apa ya? Dipaidu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hamba yang seperti ini itu tidak layak, tidak patut bahasanya. Oleh karena itu disindir lagi, Pak. Wa kaifa tunajihi wa tad'uhu wa tuqanni. Bagaimana mungkin engkau meminta bermunajat kepada Allah, meminta berdoa kepada Allah, bahkan memujinya, wa huwa wal iyadu billahi alaika ghadbanun, sementara Allah itu sedang marah kepadamu. Pak Nyen Sewu, ini ibarat contoh, kita ini dengan atasan, misalnya nih Pak, terus atasan itu atas kelakuan kita, atas ada sesuatu hal yang salahnya kita gitu, terus kita ini belum minta maaf, belum ngeklirkan sama atasan kita, tiba-tiba kita ini mengajukan proposal, Pak. Mohon maaf Pak, mengajukan ini, mengajukan itu, mengajukan fasilitas ini, fasilitas itu. Kira-kira Pak, Nyon Sewu nih, patut nggak kira-kira Pak? Kita ini punya salah nih Pak. Ya, salah kita yang sudah kita lakukan belum diklirenkan, belum diperbaiki, tiba-tiba ngajuin proposal permintaan. Gitu. Kira-kira patut nggak kira-kira? Menurut panjenengan kira-kira atasan itu kira-kira akan ACC atau pasti nolak Pak? Nolak. Itu bahasa dalil akli namanya Pak. Bahasa akal. Sama dengan Allah secara akliyah, kalau kita ini Allah masih marah dengan kita belum minta ampun kepadanya, belum mendp-dp, belum melakukan takarrub, belum mendekati kepada Allah atas kesalahan kita, maka tidak patut kita ini berdoa. Nah kalau begitu gimana Pak? Berarti doa kita itu, permintaan kita, munajat kita, bahkan lebihnya kita memuji Allah itu juga dihitung tidak masuk dalam kriteria tertariknya Allah. Kita itu dianggap itu hanya ini aja, cari perhatian. Bahasanya gitu Pak. Tidak benar ini, cari perhatian. Ya Allahnya akhirnya jadi gitu Pak. Oleh karenanya, ketika kita ini senantiasa mengedepankan, karena kita nggak tahu salah kita, tetapi ketika kita tahu lebih bagus lagi, maka kita itu namanya taubatan nasuha, maka wajib hukumnya kita untuk senantiasa minta ampun kepada Allah, untuk bertobat, agar Allah tidak marah kepada kita. Fahadha zahiran halil usatil musirrina alal maksiati wallahu musta'an. Nah, hal yang demikian inilah orang-orang yang nyata-nyata bermaksiat kepada Allah itu dengan terus-menerus melakukannya, tapi juga maksiat jalan, permintaan jalan. Nah, hal yang demikian ini maka sesungguhnya tidak bisa mendapatkan sebuah kenikmatan hidup dan tidak bisa mendapatkan kenikmatannya iman. Fa in qulta fa ma'na taubatun nasuha wa mahadduha wa ma yang bagil abdi ayyaf'alu hatta yakhruju minad dunubi kulliha. Maka apabila engkau bertanya, apa sih sesungguhnya makna taubatan nasuha? Taubatan nasuha itu taubatan yang serius, Pak. Taubatan yang beneran. Apa itu taubatan nasuha dan apa batas-batasannya dan bagaimana seyogianya seorang hamba itu bisa menjalankan sehingga bisa keluar membersihkan dosa-dosa dari apa yang dia sudah lakukan secara keseluruhan. Nah, nanti kita akan bahas di minggu depan karena ada beberapa syarat taubatan nasuha itu yang itu akan dibagi di dalam kitab ini. Tapi insya Allah Pak,
kenapa sih pentingnya kita ngaji masalah babakan kolbu? Tujuan utamanya kita ini hidup tidak ada yang lain Pak, kecuali nunggu mati dalam keadaan husnul khotimah. Betul Pak? Enggak ada yang ditunggu. Coba jenengan tidak percaya. Kita ini hanya menunggu mati dipanggil Allah dalam keadaan husnul khotimah. Jadi yang kita tunggu bukan hanya mati biasa Pak. Kalau mati biasa bahaya. Tempo hari saya itu sedang dikeluhi, naudzubillah Pak. Maka itu ini bukan hal yang sepele Pak. Ya, saya punya sahabat gitu, ya ibadahnya ya rajin. Ketika diuji sekarang sedang sakit kena stroke sebagian, kemudian dia ditinggal oleh istrinya dan pisah dari anaknya yang masih kecil. Nah, melekatnya cintanya terhadap anaknya itu membuat Disa itu galau terus Pak. Sampai suatu saat ketika saya sedang nasihati, ketika konsultasi saya nasihati Pak. Nah tempo hari itu mencapai puncaknya keputusasaan sehingga pengen bunuh diri. Saya kok rasanya pengen pergi gimana ya? Ya enggak apa-apa. Itu Pak caranya. Kalau seorang psikolog itu, kita ini secara psikologi kalau ada orang yang sekiranya itu sedang begitu Pak, maka terapinya itu terapi shock terapi namanya. Maka kalau panjenengan punya putra, dinasihati susah, kemudian nekati gitu, ya sudah. Namanya shock terapi. Kamu digituin enggak boleh ini, enggak boleh, ternyata masih terus Pak. Ya sudah lakukan aja. Toh nanti kalau terjadi sesuatu ya kamu ini, kamu itu gitu Pak. Itu namanya shock terapi. Saya bilangin, ya enggak apa-apa kalau mau mati. Persoalannya satu. Kalau sudah mati Pak, kemudian nanti itu ada hidup setelah mati. Kalau nanti hidup setelah mati kamu bunuh diri ini masih enak, enggak apa-apa. Persoalannya 100% saya ikut garanti bahwa matimu ketika kamu bunuh diri, sengsaramu jauh lebih menderita dibanding saat ini. Mulai nangis Pak. Ya kalau kamu mau lakukan ya lakukan aja. Silakan mati gitu Pak. Bunuh diri yo gitu. Nah, orang yang seperti itu Pak, bukan apa-apa, memang Pak, iman itu mengalami penipisan ketika kita tidak sering-sering memahami makna hidup ini. Dan makna kemarin yang kita bahas, makrifat kita, makrifatun nafsi, makrifatullah, makrifatud dunia wa makrifatul akhirah. Masih ingat ya Pak? Kenapa kok butuh mengerti itu? Kalau nggak ada itu, nggak bekal itu Pak, ya kayak gini efeknya Pak. Diuji hal apapun, langsung putus asa membayangkan bahwa itu adalah hal yang paling menderita dan kemudian pengen pindah dunia ke alam setelah dunia itu bahasanya enak, itu karena keputusasaan. Dan berapa banyak orang hidup di dunia yang beliau tidak mengerti tentang makna hidupnya itu. Tapi Pak, insya Allah kalau kita terus ngaji mengerti tentang eksistensi begini, enggak Pak, dunia ini hanya kecil, hidup ini hanya sementara, karena sementara maka tidak layak kita menderita, apalagi menderita untuk selamanya pasca hidup di dunia. Jadi semboyannya hidup di dunia ya sa'adah fid dunya wal akhirah, bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Caranya sederhana itu Pak. Jadi hanya itu. Nah itu hanya terjadi manakala sumber kebahagiaan yang ada di kolbu kita itu senantiasa dibersihkan terus, senantiasa dikontrol dan senantiasa dilakukan sebuah peneropongan agar dia senantiasa bersih sampai nanti maut menjemput kita pun kolbu ini mudah sekali menerima ridhonya atas apa yang diberikan oleh Allah. Maka ketika kita dicabut nyawa kita oleh Allah itu bisa senyum sesenyum-senyumnya. Maka ketika ada orang meninggal, orang-orang soleh itu Pak, begitu meninggal dia senyum Pak. Nah itu tanda dia ridho terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu insya Allah surganya Allah mendekat kepadanya dan rahmatnya Allah akan senantiasa bersamanya. Mudah-mudahan menjadi bekal kita Pak. Kita lanjutkan di minggu yang akan datang. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri, fahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.